Di tengah pertarungan Xiaoyan dan kelompoknya menghadapi ancaman dari Shen Sudao, seorang tubuh energi elit Banshang. Tiba-tiba Shen Sudao menghentikan serangannya karena ia menyadari bahwa Xiaoyan adalah anggota dari klan Xiao. Tato klan yang sesaat muncul di dahi Xiaoyan membuat Shen Sudao takut karena mengingatkannya pada sosok mengerikan dari masa lalu Xiao Xuan, leluhur Xiaoyan. Menyadari risikonya, Shen Sudao membiarkan Xiaoyan dan teman-temannya pergi, bahkan memberi petunjuk jalan yang lebih aman. Xiaoyan dan kelompoknya pun melanjutkan perjalanan menuju makam Xiao Xuan di makam surgawi, tempat yang penuh dengan tubuh energi kuat. Namun, mereka disergap oleh dua anggota klan Han, Hanya dan Han Li, yang dibantu oleh dua tubuh energi elit Doshang, Han Diao dan sesepuh lain. Kedua Doshang ini bertekad membunuh Xiaoyan demi mencegah kebangkitan klan Xiao. Kelompok Xiaoyan sempat terperangkap dalam ruang beku yang diciptakan oleh kekuatan Doshang. Tetapi mereka berhasil melepaskan diri melalui ledakan doki dan kekuatan misterius api dari dalam diri Xiaoyan. Dalam pertempuran hidup mati ini, mereka menyatukan kekuatan dan menggunakan teknik-teknik tingkat tinggi, seperti telapak penciptaan surga yang hebat dan jari kehancuran diam, untuk menghadapi serangan dari ular piton raksasa ciptaan Han Diao. Dengan bentrokan dahsyat antara kekuatan gabungan Xiaoyan dan teman-temannya melawan kekuatan mengerikan elit Doshang, kelompok Xiaoyan tiba-tiba diselamatkan dari bahaya oleh Shen Sudao yang mengejutkan mereka. Namun, dua elit Doshang dari klan Han, Han Diao dan rekannya, segera menyerang balik. Saat situasi genting, sebuah kekuatan kuno muncul dan menghentikan serangan mereka. Sosok misterius ini adalah Xiao Xuan, leluhur legendaris dari klan Xiao. Xiao Xuan menunjukkan kekuatannya yang luar biasa, meski hanya dalam bentuk bayangan, menghancurkan dua Doshang elit dengan satu serangan. Kehadirannya membuat banyak energi kuat bersembunyi karena takut. Dia kemudian berbicara kepada Xiaoyan dan mengenalinya sebagai keturunannya, menunjukkan kebanggaan dan rasa lega setelah penantian panjang. Xiao Xuan lalu memimpin Xiaoyan dan Zanner ke wilayah terdalam makam surgawi, tempat peristirahatannya. Di sana, dia mengungkapkan bahwa yang mereka temui hanyalah bayangan jiwanya, bukan tubuh aslinya. Xiaoyan pun menceritakan tentang kehancuran klan Xiao yang diterima dengan tenang oleh Xiao Xuan. Akhirnya, Xiao Xuan menyatakan bahwa keberadaannya sekarang hanyalah sisa jiwa, bukan hidup sepenuhnya. Meski begitu, kehadirannya tetap memberikan kekuatan dan harapan bagi Xiaoyan dan keturunannya. Kemudian Xiao Xuan mengungkapkan bahwa kekuatan garis keturunan klan Xiao telah habis, dan hanya satu sisa kekuatan yang disegel yang bisa diwariskan. Xiaoyan, yang telah melatih teknik Skyfire Mysterious Chain, ternyata mewarisi teknik tersebut secara kebetulan dari Burning Flame Valley tempat Xiao Xuan dulu menitipkannya. Namun, Xiaoyan belum menyelesaikan tahap akhir teknik itu, yang penting untuk membentuk tato klan. Xiao Xuan kemudian mengorbankan sisa energinya untuk mengaktifkan kolam darah berisi kekuatan garis keturunan klan Xiao. Xiaoyan diminta untuk masuk dan menerima warisan terakhir. Proses ini sangat menyakitkan karena darah lamanya harus digantikan oleh darah dengan kekuatan garis keturunan. Namun Xiaoyan menahannya dengan tekad besar. Selama proses warisan, terjadi perubahan mengejutkan. Muncul kekuatan misterius dari garis keturunan naga Phoenix, makhluk legendaris dengan gabungan darah naga Void kuno dan Phoenix surgawi kuno, yang ternyata tersembunyi dalam tubuh Xiaoyan. Kekuatan ini menolak bergabung dengan garis keturunan klan Xiao, menimbulkan konflik dalam tubuh Xiaoyan. Untuk menyelesaikan konflik ini, Xiao Xuan meminta bantuan Zan'er, kekasih Xiaoyan dari klan Gu, yang juga memiliki kekuatan garis keturunan Dodi. Xiao Xuan berencana menggabungkan kekuatan garis keturunan klan Gu dan klan Xiao, menggunakan kekuatan naga Phoenix sebagai perantara. Meskipun ini merupakan tindakan berisiko dan belum pernah berhasil sebelumnya, Xiao Xuan yakin bahwa Xiaoyan bisa melampaui batas leluhurnya dan menyatukan semua kekuatan tersebut demi membangkitkan kembali klan Xiao. Dalam proses ritual penting, Zan'er mengorbankan darah esensi garis keturunannya untuk membantu Xiaoyan menyempurnakan kekuatan dalam tubuhnya. Ia menyadari risikonya jika terlalu banyak memberikan, akan mencurigakan klan Gu dan membahayakan Xiaoyan. Namun, demi cinta dan harapan pada Xiaoyan, ia tetap melakukannya. Xiao Xuan, leluhur dari klan Xiao, menggunakan darah tersebut untuk menyatukan 3 kekuatan garis keturunan 2 dari Dodi dan 1 dari naga Phoenix ke dalam tubuh Xiaoyan. Proses ini berjalan perlahan selama 1 bulan hingga akhirnya menghasilkan garis keturunan baru berwarna ungu merah yang ditanam dalam hati Xiaoyan sebagai benih kekuatan besar di masa depan. Setelah itu, Xiaoyan memasuki masa penyatuan energi yang berlangsung selama 1 tahun lebih. Dalam kurun waktu tersebut,
Zanner juga memulihkan diri dan berlatih, memperkuat kembali kekuatan garis keturunannya. Selama itu pula, Xiao Xuan terus berjaga, mengamati perkembangan Xiaoyan. Akhirnya, setelah 1,5 tahun, seluruh energi telah terserap. Xiaoyan mengalami lonjakan kekuatan yang luar biasa, meningkat dari bintang ke-6 ke bintang ke-9. Namun, dia menahan godaan untuk terus meningkat secara instan, dan dengan kedewasaan serta kendali diri. Ia dengan sengaja menekan kembali auranya ke level yang lebih stabil untuk menghindari dampak negatif. Xiao Xuan dan Zanner merasa lega sekaligus bangga. Xiaoyan tidak hanya berhasil menyatukan garis keturunan kuat, tetapi juga menunjukkan kedewasaan luar biasa dalam mengendalikan kekuatan besar, menjadikannya harapan besar bagi masa depan klan Xiao dan mungkin seluruh benua Doqi. Dan pada akhirnya Xiaoyan berhasil menyelesaikan pelatihannya dan keluar dari masa retret dengan kekuatan yang meningkat pesat. Kini mencapai tingkat Dojun bintang 8 puncak, melampaui para jenius dari klan Gu. Ia bersyukur kepada leluhurnya, Xiao Xuan, yang telah mengorbankan segalanya demi kebangkitan klan Xiao. Xiao Xuan mengingatkan bahwa kekuatan Xiaoyan kini menjadi harapan terakhir untuk membangkitkan kembali klan Xiao melalui benih garis keturunan baru yang tertanam dalam dirinya. Garis keturunan ini bisa menjadi kunci mencapai tingkat Dodi, dan secara otomatis akan menghidupkan kembali garis keturunan para anggota klan Xiao. Xiao Xuan juga memperingatkan tentang klan Han, yang lebih misterius dan mungkin lebih kuat dari klan Gu. Mereka diperkirakan akan mengejar Xiaoyan karena ia memiliki Toushi Ancient Gods Jade, peninggalan penting yang mereka incar. Dalam persiapan untuk menghadapi masa depan, Xiaoyan menerima versi lengkap Skyfire Three Mysterious Chain, teknik peninggalan leluhurnya, yang bisa mengaktifkan tato klan simbol kekuatan garis keturunan. Xiaoyan mulai berlatih menggambar tato klan. Awalnya ia hanya berhasil membentuk 3 dari 9 garis. Namun, setelah setengah tahun latihan keras, ia akhirnya berhasil menggambar semua 9 garis, mengaktifkan tato klan secara penuh. Tato ini memberinya kekuatan luar biasa yang dapat diaktifkan hanya dengan pikiran. Kini, setelah 3 tahun di makam surgawi, Xiaoyan telah menjadi pejuang puncak Dojun bintang 8 dengan penguasaan Doqi yang sempurna. Ia siap kembali ke dunia luar untuk melanjutkan perjalanannya demi klan Xiao dan masa depannya sebagai Dodi.